Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Oni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke anak-anak ibu yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita dan hati untuk belajar Bahasa Indonesia sambil anak-anak juga menyiapkan buku catatannya ya. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan memberikan satu contoh teks bacaan. Nanti dalam teks bacaan tersebut di dalamnya kita akan belajar untuk membuat topik ya, kemudian menulis pokok pikiran dalam setiap paragraf hingga nanti kita akan membuat juga kesimpulannya ya. Nah anak-anak, Ibu akan memberikan contoh teks bacaannya dengan judul Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pengusaha. Nanti anak-anak yang ada di rumah silakan melihat teks bacaan yang Ibu akan berikan kepada anak-anak semua ya. Nanti anak-anak sambil diperhatikan bahwa dalam teks tersebut di dalamnya terdapat ada 6 paragraf. Berarti ada 6 pokok pikiran yang akan kita jawab ya. Nah, anak-anak sambil Ibu akan memberikan penjelasan untuk topik tersebut apa isinya, Ibu akan mengulang kembali ya, bahwa topik nanti kalau kita membuat topik berarti anak-anak harus lebih dulu mengetahui apa arti topik ya. Seperti yang Ibu pernah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa topik adalah pokok atau inti pembicaraan dalam teks. Perhatikan, topik itu bukan sama dengan judul ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu memberikan judul teks bacaannya misalnya Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pengusaha, itu bukan bagian dari jawabannya topik. Berarti topik itu adalah pokok atau inti pembicaraannya. Kalian membuat sendiri topik dari pokok atau inti pembicaraan dalam teks yang Ibu akan nanti tunjukkan atau bukan berikan ya. Kemudian nanti juga anak-anak kalau membuat pokok pikiran berarti anak-anak buat dan tulis dalam setiap per paragraf ya. Berarti kalau ada 6 paragraf otomatis juga ada 6 pokok pikiran ya. Teks juga merupakan atau memuat pokok pikiran. Sekali lagi, teks juga memuat pokok pikiran. Nah ini dia, pokok pikiran itu disebut dengan ide pokok atau gagasan utama ya anak-anak. Nah oke. Kemudian nanti setelah anak-anak sudah menulis dan menemukan pokok pikiran dalam tiap-tiap paragraf tersebut, langkah yang terakhir adalah kita akan membuat kesimpulannya. Nah anak-anak juga perlu diingat ya, harus mengetahui juga apa itu arti kesimpulan ya. Kesimpulan itu artinya apa? Adalah makna tersirat dari hal yang dijelaskan dalam teks. Berarti makna tersirat, di garis bawah ya, makna tersirat. Nanti anak-anak silakan membuat kesimpulan dalam teks bacaan tersebut ya, seperti yang nanti akan ditampilkan, yang akan dijelaskan dalam teksnya. Oke anak-anak, Ibu akan langsung lanjut saja ya menjawab topik teks tersebut ya. Nanti anak silakan lihat contoh teks bacaannya, Ibu akan tampilkan, Ibu akan bagikan kepada anak-anak semua melalui grup ya. Kemudian lihat topik teks tersebut, Ibu langsung jawab. Apa topik teks tersebut? Berarti topik teks tersebut setelah kita baca bersama-sama tadi ya, anak-anak baca di rumah, berarti topik teks tersebut adalah perjalanan hidup Thomas Alva Edison. Berarti singkat, padat, jelas. Itu topiknya. Berarti topik itu adalah inti pembicaraannya, pokok pembicaraan dalam teks yang Ibu tadi sampaikan ya, yang Ibu akan tadi tunjukkan pada anak-anak semua. Kemudian pokok pikiran, tulislah pokok pikiran dalam tiap-tiap paragraf teks tersebut. Ibu akan bacakan dalam paragraf pertama. Jawabannya adalah Thomas Alva Edison merupakan seorang pengusaha dan salah satu penemu terhebat di Amerika Serikat atau AS. Kemudian paragraf keduanya adalah pada usia 12 tahun Edison menjadi operator telegraf setelah menyelamatkan anak berusia 3 tahun, Jimmy Mackenzie, yang terjebak di rel kereta. Oke, itu pokok pikiran paragraf 2. Kemudian kita selanjutnya ke
paragraf 3. Nah, ini dia. Selama bertugas, Edison juga menghabiskan waktunya dengan melakukan eksperimen di laboratorium dalam kereta. Itu pokok pikiran yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen karbon dan sukses melakukan teks pertama pada 22 Oktober 1879. Masuk ke paragraf 5. Nah, ini ya isinya adalah beberapa bulan kemudian Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampu yang bertahan hingga 1200 jam. Itu yang kelima. Sekarang yang terakhir, pokok pikiran yang terakhir atau yang keenam adalah di tahun yang sama Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian berubah nama menjadi General Electric Corporation. Ya, itu paragraf ke-6 untuk pokok pikirannya ya anak-anak semua, sambil dilihat nantinya teks bacaan yang kalian sudah baca ya. Yang terakhir adalah ini dia. Buatlah kesimpulan dan dari teks Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pengusaha. Ini dia kesimpulannya, bacakan ya. Thomas Alva Edison merupakan seorang pengusaha dan salah satu penemu terhebat di Amerika Serikat. Pada usia 12 tahun, Edison menjadi operator telegraf setelah menyelamatkan anak berusia 3 tahun, Jimmy McKenzie, yang terjebak di rel kereta. Selama bertugas, Edison juga menghabiskan waktunya dengan melakukan eksperimen di laboratorium dalam kereta. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison juga mulai fokus pada bahan pijar dan filamen karbon dan sukses melakukan teks pertama pada 22 Oktober 1879. Beberapa bulan kemudian, Edison dan timnya menemukan bahan yang lebih bagus dalam karbon bambu dan membuat lampu yang bertahan hingga 1200 jam. Di tahun yang sama, Edison mendirikan perusahaan Edison Illuminating yang kemudian berubah menjadi nama General Electric Corporation. Nah, anak-anak, itu adalah kesimpulan yang sudah kita baca dari teks bacaan dengan judul Thomas Alva Edison, seorang penemu dan pengusaha. Nah, anak-anak, silakan anak-anak salin langsung saja, anak-anak langsung jawab dari mulai apa topik teks tersebut, tulis pokok-pokok pikiran dalam separagraf hingga kesimpulannya ya. Anak-anak tidak perlu lagi menulis teks bacaannya ya, anak-anak semua yang di rumah. Oke, anak-anak ibu semua, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Apabila ada lagi mau tanyakan, silakan bertanya Ibu Oni secara WA ya. Oke anak-anak semua, jaga kesehatan, semangat dalam belajar dan selalu bersuka cita. Terima kasih dan selamat siang.